Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production ya. Ini adalah berita yang baru ya teman-teman, terkait dengan nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021. Nah, ini adalah file suratnya seperti ini bagian depan. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1023 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri tahun anggaran 2021 ya. Oke, kurang lebih ini akan kita kupas apa saja di dalamnya ya. Yang pertama ini adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2021 meliputi ya. Yang pertama tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kemudian apa saja isi daripada soal TWK, kemudian TIU dan TKP ya. Yang pertama adalah TWK ya teman-teman, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama adalah nasionalisme, kemudian integritas, bela negara, kemudian pilar negara, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, masing-masing juga punya tujuan ya. Contohnya untuk nasionalisme, tujuannya yaitu mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional ya. Untuk integritas ada juga dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Oke, dan seterusnya. Kemudian untuk TIU ya, TIU ini sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan ya. Untuk TIU-nya menilai penguasaan pengetahuan antara lain ada kemampuan verbal ya. Kemampuan verbal ini meliputi analogi ya. Analogi bertujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam menalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian ada silogisme ya teman-teman, ini seperti dalam matematika ya, penarikan kesimpulan. Kemudian ada analitis ya, bertujuan untuk mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan, biasanya terkait dengan analisis suatu informasi ya, yang berupa soal cerita. Kemudian ada kemampuan numerik. Nah, kemampuan numerik ini adalah hitung-hitungan ya, berhitung, kemudian deret, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Kemudian ada kemampuan figural, yaitu ada analogi, ketidaksamaan, kemudian ada serial ya, biasanya menggunakan gambar-gambar seperti itu. Nah, kemudian TKP teman-teman. Jadi TKP bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang meliputi pelayanan publik, kemudian jejaring kerja, sosial budaya, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, dan anti radikalisme. Nah, kemudian untuk SKD ini pelaksanaannya atau durasi waktunya adalah 100 menit. Kemudian durasi waktu pelaksanaan SKD sebagaimana dimaksud ini dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Oke, kemudian SKD bagi pelamar yang dimaksud pada diktum keempat, yaitu yang ini ya, dilaksanakan dalam durasi waktu lebih panjang yaitu 130 menit. Oke, untuk yang keenam, jumlah soal keseluruhan SKD teman-teman. Jadi ada 110 soal yang mana komposisinya adalah 30 butir soal untuk TWK, kemudian 35 butir soal untuk TIU, dan 45 soal untuk TKP. Kemudian ya, untuk pembobotan nilai untuk materi soal SKD, untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jika salah atau tidak menjawab akan bernilai 0. Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar
bernilai paling rendah 1 ya. Jadi semuanya ada nilainya. Paling rendahnya 1 dan paling tingginya 5. Kecuali tidak dijawab maka akan menghasilkan 0. Kemudian untuk nilai kumulatif paling tinggi ya untuk SKD sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama tadi ada 550 dengan rincian 150 untuk TWK, kemudian 175 untuk TIU dan 225 untuk TKP ya. Ini nilai kumulatif paling tinggi. Kemudian ke-9 ini nilai ambang batas. Nah, ini yang menjadi pemberitaan hangat ya, nilai ambang batas SKD ya, atau nilai minimal yang harus diperoleh oleh setiap peserta seleksi. Nah, ini yang baru ya teman-teman. Jadi untuk TWK adalah 65 ya, passing grade atau ambang batasnya. Kemudian TIU adalah 80, TWK 65, TIU 80, dan TKP teman-teman yang naik ya. Yang naik ada kenaikan yaitu TKP menjadi 166. Oke, ini yang harus kita persiapkan bersama teman-teman. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-10 ini dikecualikan ya bagi peserta pendaftar yang mendaftar pada penempatan kebutuhan khusus, antara lain putra putri lulusan terbaik atau cum laude, kemudian diaspora, penyandang disabilitas, dan putra putri Papua dan Papua Barat. Oke, di sini penjelasan lebih rincinya ya mengenai pengecualian tadi. Jadi penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar putra putri dengan lulusan terbaik atau cum laude ya. Jadi nilai kumulatif SKD paling rendah 311 ya teman-teman. Sama ini passing grade kalau kita jumlahkan juga hasilnya 311. Tapi TIU-nya untuk cum laude ini paling rendah 85 ya. Kemudian untuk yang mendaftar kebutuhan khusus diaspora, nilai kumulatif SKD paling rendah juga 311 dan nilai TIU paling rendah 85 juga ya. Kemudian ini untuk penyandang disabilitas, nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan TIU paling rendah 60. Kemudian untuk nilai ambang batas pada penempatan kebutuhan khusus putra putri Papua dan Papua Barat ya, untuk nilai khusus nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU paling rendah adalah 60. Dan nilai ambang batas bagaimana dimaksud pada diktum ke-10 ya. Ini diberikan pengecualian untuk jabatan-jabatan tertentu. Nah, sebagaimana ditetapkan di lampiran 1 dan lampiran 2. Oke, nanti lampiran dan 1 dan 2-nya juga bisa dilihat di link ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.